Hai Sobat Skenda, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Sobat Skenda, bertemu lagi bersama Vina di sini di Skenda Podcast. Sudah lama sekali ya Sobat Skenda kita tidak bertemu di Skenda Podcast. Pasti Sobat Skenda semua sudah rindu nih ya kan melihat saya gitu. Jadi kalau walaupun saya jelek-jelek begini nih kan, kalau kita sudah lama tidak upload nih pasti Sobat Skenda kangen nih ya kan. Nah Sobat Skenda, di episode kali ini saya merasa sangat terhormat. Waduh, di meja ini saya bersama dengan dua orang yang sangat luar biasa yang sudah datang dari jauh. Wah, dari jauh sekali ya Sobat Skenda, menyeberang lautan ya gitu ya. Menyeberang lautan. Ya, mungkin langsung aja kita perkenalan nih kan, biar Sobat Skenda tidak penasaran lagi gitu kan. Yang pertama ada Bapak Dr. Martadi MSN. Bapak Dr. Martadi MSN ini merupakan Direktur Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Mungkin untuk lebih lengkapnya nih perkenalannya, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Iya. Jadi kita persilahkan langsung Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat siang Sobat Skenda yang saya hormati dan saya banggakan hari ini saya berada di podcastnya Skenda, ya SMKN 2 Singaraja. Ini sebuah SMK yang luar biasa dan saya merasa tersanjung berada di podcast ini. Saya kira itu yang bisa dikenalkan. Kalau biar lebih akrab nih ya Pak ya, saya panggilnya Pak siapa nih? Kalau panggilnya boleh Pak Marta. Oh Pak Marta, oke. Pak Marta, terima kasih sudah bersedia diundang sebagai narasumber di Skenda Podcast. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bertukar informasi dan ilmu gitu ya Pak ya, yang bisa di-share untuk sobat-sobat Skenda di rumah seperti itu. Nah kemudian ada narasumber yang kedua, tadi kan sudah yang ganteng-ganteng ya kan. Sekarang lengkap nih, yang komplit. cantik-cantik. Ya, komplit nih hari ini. Biasanya bintang tamunya tuh satu orang, kayak gitu ya Pak ya. Dua orang itu jarang. Ini karena udah dua orang komplit lagi ya kan, ada laki-laki, ada perempuan. Ada ibu yang cantik di sebelah ujung kanan saya ya. Kalau dari sini kan kanan. Sebelah ujung kanan saya itu Ibu Dr. Ratna Suhartini MSI. Selamat sore ya. Sekarang udah sore nih Sobat Skenda. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak cantik. Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Skenda biar semuanya lebih kenal seperti itu. Oke, halo sahabat Skenda, saya Ratna Suhartini dari program Vokasi UNESA, tepatnya di D4 Fashion Design. Fashion Design, berarti Ibu sebagai pendamping jurusan busana ya? Iya, betul. Beliau dosen di busana. Kami sebagai pendamping di busana, tetapi memberikan wawasan pada semua program keahlian di Skenda sini. Oh iya, luar biasa. Berarti panggilannya Ibu Ratna, betul? Ratna. Terima kasih Ibu Ratna sudah bersedia diundang di podcast kami yang sederhana ini ya. Nanti kalau ada kurang-kurang, kami mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih, saya mau tanya dong perjalanan dari Surabaya berarti ya Pak ya? Dari Surabaya ke Bali gimana nih Bapak Ibu? Ada kendala atau? Enggak, tidak ada. Lancar? Jadi karena kita berangkat pagi-pagi, otomatis kan pesawat itu sudah stay, sehingga peluang delay-nya kecil. Kemudian kita datang ke Denpasar, di sana kita sempat keliling sebentar mencari sesuatu yang khas Denpasar. Oh begitu. Untuk sarapan tadi dapat ayam betutu gitu ya. Wah, betul, kemudian betul. perjalanan menuju Singaraja kita lewat pegunungan ya Bu Ratna ya. Luar asik biasa. sekali, sejuk. Bedugul. Nah, jangan lupa sebelum masuk Bedugul naik itu di situ ada banyak durian itu. Oh iya, kebetulan di Bedugul itu sedang banyak. Betul, dan itu yang nggak bisa tertahankan. Oh gitu. Kita terpaksa harus berhenti ya, daripada mobilnya mogok gitu ya. Iya, mogok gara-gara apa nih Pak? Kurang asupan durian. Makanya tadi makan durian dulu. Habis makan durian kata supirnya, Pak saya jangan banyak-banyak, ntar mabuk saya gitu. Oh gitu. Nah kemudian baru ke sini. Ini luar biasa. Ini pengalaman saya yang kedua kali. Sebelumnya bisanya ke Undiksa. Oh, ke Undiksa. Ke Undiksa. Tapi sangat menarik. Kemudian disambut oleh teman-teman Skenda yang hangat, ramah dan keren-keren. Wah, luar biasa. Ya. Kalau Ibu sendiri udah mampir kemana aja nih Bu? Sudah mampir kemana-mana saya Mbak, karena saya sudah berkali-kali ke sini. Sudah berkali-kali. Untuk yang PK pertama. Ini kopernya sudah beranak pinak. Kopernya sudah beranak pinak. Ya, jadi selama perjalanan kami tidak melupakan Bali, menyempatkan diri untuk
mampir di beberapa tempat Destinasi. wisata yang belum saya kunjungi. Untuk Bapak dan Ibu sendiri setelah ini ada rencana kemana atau langsung balik ke Surabaya gitu? Kalau setelah dari saya sih Skenda? besok ya kita Iya. besok pesawat siang. Langsung pulang gitu? Ya langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir karena harus kembali ke jalan yang benar. Ke jalan benernya kembali kampung gitu. Kalau tinggal di sini kan salah berarti. Iya betul. Iya. Kembali ke realita pekerjaan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi sambil bekerja, kalau orang ke Bali kan biasanya sambil bekerja sambil liburan sedikit gitu ya, Iya. short holiday kalau Jadi kata kalau anak hari sekarang. ini kita bertiga ke Bali, besok harus kembali. Oh iya betul, betul sekali ya Iya. tuh Sobat Skenda. Nah kemudian nih Bapak Ibu, setelah masuk ke Skenda ini pertama kali ya atau Kalau bagaimana? saya pertama kali, beliau sudah. Kalau beberapa saya kali. ini sudah berkali-kali. Yang tahap Berkali-kali. pertama itu Ya. ada 9 kali. 9 Oh, kali. yang ini malah Iya. 6 kali. 6 kali. Saya malah sudah mulai khawatir dengan beliau. Jangan-jangan mau Nggak pulang-pulang gitu. Mau pindah ke sini gitu loh. Saya khawatir wah kehilangan aset saya kan gitu. Kalau gimana kalau Bapak kan pertama kali nih gimana Pak? Pertama kali. First Menarik, impression ya, gitu ya. menarik. Pertama kita masuk gerbang ya. Saya bayang wah kok sekolahnya masuk kecil tapi begitu kok gede banget sekolah ini. Iya, gitu ya. betul. Ternyata memang tadi Bu Kepala Sekolah bercerita ini adalah salah satu sekolah yang legend. Betul Karena sekali. dulu berasal dari SMKK, lalu kemudian berkembang dan sekarang menjadi sekolah yang besar dan untuk ukuran sekolah yang program keahliannya perhotelan ini menurut saya sudah luar biasa. Iya betul. Dan di sini kebetulan lengkap ya Pak ya Tevanya Iya, seperti Tevanya itu. lengkap. Iya. Nah kemudian kita langsung nih bertanya ke Ya. topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf sore. Sore hari. Waduh saya semangatnya Tapi, selalu iya, semangat semangat pagi. pagi. Jadi sore hari ini dengan semangat pagi. Betul. Jadinya saya selalu pagi hari ini gitu. Jadi Ibu topik pendampingan ya kan? Iya, Hari ini kan pendampingan. Apa saja sih pendampingan yang sudah dilakukan gitu ya? Mungkin Ibu bisa menyampaikan di Iya. Skenda khususnya gitu. Iya, jadi pendampingannya banyak sekali, ada beberapa Mbak ya, terutama kurikulum. Ini kan sudah kurikulumnya berubah. Iya, Kurikulum betul. Merdeka belajar ya. Jadi kami melakukan pendampingan di situ. Bagaimana cara menyusun kurikulum Merdeka itu tadi. Kemudian penyelarasan kurikulum yang penting. Ya. Kemudian dari industri Mbak, industri itu supaya matching ya dengan kurikulum Merdeka dengan SMK. Nah selama ini kurikulum yang disiapkan di SMK itu masih kurang relevan dengan di industri. Nah, kemudian untuk kurikulum Merdeka ini terutama dimatchingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian bagaimana caranya supaya sekolah bisa mengolah produksi itu dengan pendampingan industri. Nah, banyak sekali itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu melakukan pendampingan New Teaching Factory. Oh iya. Ya. Jadi teaching factory-nya itu Paradigma baru. ya paradigma baru sudah berbeda dengan teaching factory yang Dulu. tahun-tahun kemarin. Nah, kalau teaching factory yang saat ini, yang New Teaching Factory merupakan kombinasi antara teaching factory dengan bisnis, Nah, itu yang sedang kami beri arahan kepada teman-teman di SMK selaku pendampingan itu. Boleh diceritakan nggak Bu apa saja tuh contohnya yang disampaikan gitu pada saat pendampingan? Mungkin kan berarti terkhusus Bu untuk di ini ya jurusan kejuruan seperti Iya. itu ya. Apa saja tuh Bu tahap-tahapannya mungkin yang sudah disampaikan? Mungkin apakah berkunjung ke masing-masing jurusan atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke Iya. Sobat Skenda. Untuk pendampingan di seluruh SMK yang kami bina apa Iya. di SMK Khususnya di SMK 2. di SMK 2. Nah, kalau di SMK 2 ini kalau mengenai New Teaching Factory itu mulai dari produk yang dihasilkan oleh SMK. Nah, sekarang sudah tidak berdasarkan kurikulum lagi, tetapi sudah berdasarkan order yang Oh, ada iya, di betul. yang akan muncul. Kemudian dari order itu dikelola bersama dengan industri. Nah, setelah itu muncul kompetensi. Nah, itu yang New Teaching Factory, Mbak. Muncul kompetensi, dari kompetensi itu nanti dibuat job sheet-nya. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini bisa berbeda dari tahun ke tahun. Untuk tahun berikutnya berbeda lagi, lihat ordernya apa. Betul. Tren yang saat
ini berlaku seperti apa, yang akan datang itu seperti apa. Jadi disesuaikan Sesuaikan. dengan itu kurikulumnya. Begitu. Kemudian ada lagi pendampingan tentang selain kurikulum, tentang asesmen diferensiasi. Jadi asesmen diferensiasi itu asesmen yang memberikan perlakuan berbeda untuk masing-masing siswa. Jadi sekarang sudah tidak ada siswa yang tidak kompeten. Betul. Ya, jadi berdasarkan kebutuhan siswa. Siswa A asesmennya berbeda dengan yang siswa B dan siswa C, gitu. Iya, luar biasa. Berarti terkait Ade tadi kan ada menyebutkan terkait dengan produk seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu tadi sempat berkeliling sudah melihat produk-produk dari siswa-siswa dari masing-masing jurusan seperti itu ya. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Skenda? Bagaimana? Ya, kalau saya mencermati tadi ya produk-produk yang sudah dihasilkan, menurut saya sangat luar biasa ya. Untuk ukuran anak-anak SMK itu sudah siap dibisniskan, dikomersialisasikan. Sehingga tadi saya mendorong ya teman-teman ketika nanti membuat karya-karya produk-produk yang inovatif, itu selain dibisniskan, dikomersialisasi, juga harus dipatenkan, didaftarkan hak ciptanya, sehingga teman-teman nanti akan memiliki hak cipta, sehingga karya-karya inovasi itu terlindungi. Sehingga suatu saat ketika nanti ada pihak luar yang mengklaim ya, bahwa itu karyanya mirip di tempatku, nah kita bisa menunjukkan tentang itu. Ini menurut saya adalah salah satu PR yang nanti bisa didorong, dan keren pasti kalau kemudian anak-anak SMK lulus, dia punya kompetensi yang cukup, lalu dia punya hak cipta, ya itu menurut saya keren banget ya. Apalagi untuk anak-anak SMKN 2 yang ini sudah mendapat label baru, namanya SMKPK, Pusat Keunggulan. Tidak semua SMK dilabelin itu. Artinya kalau SMK itu mendapatkan predikat SMKPK, berarti itu SMK terbaik. Yang memiliki keunggulan, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model SMK dengan paradigma baru dalam rangka implementasi kurikulum merdeka yang tadi Bu Ratna sampaikan. Kurikulum merdeka ini beda sekali. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan ruang diferensiasi, keberagaman potensi anak-anak, dan passion anak-anak itu semua akan diarahkan di SMK ini. Jadi SMK tidak boleh lagi meminta anak untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu dan berkarya hanya pada satu pilihan. Mereka diberi ruang-ruang pilihan. Yang kepengen entrepreneurship, maka difasilitasi menjadi seorang entrepreneur yang handal. Kemudian yang ingin bekerja difasilitasi, yang ingin melanjutkan juga harus difasilitasi. Sehingga pendekatan pembelajarannya yang tadi disampaikan Bu Ratna dalam pendampingan beda. Ini kurikulumnya kurikulum yang berdiferensiasi, maka pembelajarannya harus menggunakan pendekatan anak-anak boleh belajar itu sesuai dengan karakteristik gaya belajarnya yang berbeda. Lalu nanti penilaiannya juga begitu, harus berdiferensiasi. Nah, ini adalah momentum bagi adik-adik sekalian ya, anak-anakku di SMK 2, kesempatan untuk bisa mengeksplorasi segala potensi diri sesuai dengan passionnya, agar kemudian dia nanti ketika lulus menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa bekerja profesional, orang-orang entrepreneur yang luar biasa, dan syukur kalau dia melanjutkan, dia menjadi orang-orang yang nanti bisa bersaing di perguruan tinggi. Betul. Seperti slogan SMK kan sekarang BMW ya, Pak ya. BMW, bisa BMW. berwirausaha, Keren, bisa BMW itu. melanjutkan. Bukan Cherry. Iya, betul. Tapi BMW loh ya. Itu setara dengan Mercy loh. Iya, betul. Keren, pokoknya SMK keren. Jadi Pas ya, Pak. SMK itu bukan tidak ada pilihan, bukan pilihan kedua. Sekarang SMK adalah pilihan pertama. Betul sekali. Pilihan utama. Pilihan utama. Iya, betul. Kebetulan saya juga alumni SMK, Pak. Nah, itu. Tadi saya melanjutkan, saya milih yang M berarti. Melanjutkan. Iya. Ngomong-ngomong nih Sobat Skenda soal produk ya, Pak ya. Ya. Kebetulan jurusan busana sendiri kan sekarang ini untuk seragam siswa sudah diproduksi sendiri nih oleh sekolah.
Nah itu luar Iya, biasa, luar artinya biasa. kan tadi kan yang disampaikan Bu Ratna itu terjadi. Jadi pembelajaran itu bukan lagi mengajarkan sesuatu yang itu ketika akan dikomersialisasi buat ngapain. Betul. Tetapi dibalik sekarang yang dibutuhkan apa? Lalu perusahaan yang sekarang sedang laku apa? Nah, project itulah, pesanan itulah yang kemudian dibawa ke sekolah, lalu di sekolah itu sistem kurikulum, pembelajarannya, kemudian mengerjakan project itu, sehingga project ini bisa menjadi produk yang dikomersialkan. Sehingga anak bisa belajar, sekolah jalan teaching factory-nya, dan ada income generating activity. Jadi tanpa disadari anak-anak SMK ini dia sudah berlatih untuk berbisnis secara nyata. Betul sekali. Gitu. Betul. Iya. Nah, sekalian nih saya mau ngiklan nih ya, Ya, Sobat iya. Skenda. Baju yang saya gunakan ini, Pak, batik yang luar biasa bagus ini adalah buatan dari Skenda Butik. Ini juga vokasi loh. Ini Iya. juga Ini vokasi. produk Iya, vokasi makanya loh. jadi Batik, bisa bersaing ya, Pak ya. Betul. Bisa bersaing ini dengan karena yang pakai Mbak Vina ya. Wah. Akhirnya jadi kayak keluaran butik betulan ya. ya kebetulan kan di sini butik juga, Iya, Pak. butik. Bustik ya, Iya. busana butik Iya. gitu ya kan. Jadi SMK itu memang harus wajib punya produk masing-masing. Betul, Vokasi betul. juga Mbak Vina. harus punya. Semua sekolah punya. Iya. Kemarin waktu pameran di Jawa Timur itu luar biasa produknya. Mereka menciptakan motif-motif, kemudian Ya. produk yang Desain- inovatif. desain. Iya betul. Apalagi Bali ini kan kaya ya Bu ya, akan sangat. kain tradisionalnya Iya, seperti itu. Nah sangat. kebetulan dari Dan Skenda market yang betul. luar biasa. Iya, Artinya betul sekali. tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang tidak mengenal Bali dan tidak ingin ke Bali. Betul. Bahkan ada anekdot yang lucu ketika ke beberapa negara, ketika saya memperkenalkan diri dari Indonesia, dia pertanyaannya, Indonesia itu sebelah mananya Bali? Iya betul. Ini kan menunjukkan bahwa Bali itu lebih dikenal. Iya. Ini kan sebuah market yang luar biasa, menjadi showroom yang luar biasa bagi wajah Indonesia dan potensi bagi adik-adik kita untuk berkarya. Betul. Apalagi baru-baru ini ada event G20 yang dilaksanakan di Bali Ya. juga. Jadi otomatis Semuanya seluruh dunia sudah mengenal Pasti, begitu ya Pak ya. Dan pasti. semua juga menggunakan baju Batik, batik dan batik juga endorse enggak. baju Bali Iya. ya, baju Bali. Betul sekali. Ini luar biasa. Ya, kemudian lanjut lagi nih di iklan yang tadi Sobat Iya. Skenda. Jadi Ya. buat Sobat Skenda yang mau buat baju secantik ini bisa langsung datang ke SMK Negeri 2 Singaraja. Iya. Karena banyak nih orang yang mengira kayak emang bisa ya saya dari luar gitu kan buat baju di sana. Bisa banget ya kan Iya, Pak. iya, Jadi iya. kami Teva kami ya dibuka untuk umum juga gitu. Jadi Sobat Skenda mau jahit, kadang saya tuh promosi nih Pak ke teman-teman saya. Gitu ya? Buatnya di mana? Ya di sekolah saya dong. Bagus itu. Jadi gurunya Iya, ikut promosi. betul. Promosi. Itu berarti namanya lulusan yang baik. Iya, tetap bertanggung jawab. Iya. Kalau saya SMK-nya kebetulan TIK Pak. Oh, TK. Iya, TIK. Tapi saya sebagai anak SMK nih kan, Harus jadi bangga. merasa bersaudara gitu. Apalagi saya mengajar di sini kan sekarang kan, jadi kayak terbawa gitu ya, iya, untuk iya. memajukan teva-teva yang ada di sini. Seperti kayak sekarang nih kalau cewek-cewek ke salon itu saya udah nggak pernah lagi ke salon selain di Salon sekolah ini. sini. Iya Iya, betul. iya. Udah harganya lebih murah ya kan, Murah. kualitas yang Iya, apa namanya betul. diberikan sama. Peralatannya gitu. itu juga Betul. sudah maju semua, sudah bagus. Iya, betul. semua. Bahkan mungkin lebih Terkini lengkap dari peralatannya. salon yang di Iya. luar ya. Iya betul sekali, udah harga lebih murah, Makanya kualitas yang sebenarnya diperoleh sama kan gitu. Hari ini tidak perlu lagi ada keraguan bahwa SMK itu tidak bisa. Betul Tetapi sekali. hari ini yang terjadi adalah SMK pasti bisa. Pasti bisa ya Pasti Pak, bisa. betul sekali. Ya, Saya pasti bisa. banyak saya lihat tuh dari teman-teman saya ada yang dia sudah berhasil berwirausaha, sudah berhasil melanjutkan, juga sudah berhasil membuka usaha sendiri seperti itu ya kan. Ya. Jadi Sobat Skenda yang di rumah nih kan kebanyakan yang menonton selain ada dari masyarakat umum juga ada Ya. siswa-siswa nih. Nah kebetulan kami tuh selalu gencar-gencar gitu kan memberikan bukan pengertian ya, mungkin memberikan seperti agar terbuka gitu pikirannya, Ya. karena busana itu sedikit orang yang meminati gitu, Iya. karena kan Ya. karena mereka taunya itu mungkin bisa jadi penjahit saja seperti Ya. itu kan, padahal kan bisa jadi fashion designer ya Iya, kan Bu, sangat. kalau melanjutkan mungkin bisa jadi dosen seperti Ibu ya kan. Betul sekali. Betul. Iya, semoga nanti di semester selanjutnya gitu ya, peminat untuk jurusan busana ini semakin banyak karena alat yang kita punya itu udah sangat Luar biasa. sangat Iya, sangat sangat lengkap dan bagus luar sebenarnya. biasa. Ya. Dan kalau saya lihat itu produknya sudah bagus-bagus, Betul. jahitannya sudah halus, terus desainnya juga sudah bagus, ada kombinasi
produk dari Bali misalnya. Betul, Itu batik. sudah ada kombinasi ke situ. Mungkin juga untuk instansi-instansi yang ada di Bali bisa pesan uniformnya di SMK 2 Singaraja gitu. Ya. Udah Iya, bagus-bagus Mm-mm, untuk betul sekali. pakaian uniform baik pria maupun wanita. Dan Guru-guru, iya. Mbak Vina, yang harus disadarkan pada teman-teman. Jadi fashion design itu adalah salah satu kebutuhan pokok Betul manusia. sekali. Jadi selama masih ada orang hidup, maka dia butuh makan dan butuh pakaian. Betul. Jadi nggak akan mungkin pernah habis. Dan desain fashion itu pasti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Artinya ketika ada perubahan kebutuhan, maka itulah peluang baru bagi teman-teman fashion itu untuk Menangkap berkarya. peluang itu. Menangkap Betul, peluang betul itu. sekali. Bahkan di jenjang akademik pun di fashion itu sampai ada S3 sudah. Oh iya. Nah, ada. Oh, luar Jadi ada biasa. S3. Jadi artinya apa? Bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri. Hanya memang tadi betul Mbak Vina sampaikan bahwa selama ini kan kekurangan informasi Iya. yang ada di teman-teman ini seolah-olah pikiran yang terbangun kalau masuk di jurusan tata busana Betul. atau fashion itu wah jadi penjahit. Iya, Enggak. betul sekali. Mindsetnya ke sana aja nih Bukan, gitu. bukan. Iya. Jadi menjahit itu hanya salah satu, hanya ya bukan satu-satunya. Betul. Artinya dia bisa bekerja di perusahaan garment banyak, Betul. kemudian dia Di butik banyak. ya, butik banyak, dia menjadi fashion design, mendirikan sendiri banyak. Dia ingin pilihan karir, saya ingin melanjutkan ke D4 S1, kita punya desain, ya fashion design, ya di banyak perguruan tinggi, bahkan ingin menjadi seorang akademisi, dosen pun banyak. Bisa. Bahkan di Jawa Timur, di Surabaya itu banyak yang kemudian dia mendirikan lembaga-lembaga kursus untuk fashion. Nah, Luar ini biasa. artinya apa? Peluang untuk meraih pekerjaan, peluang untuk berkarir di bidang fashion itu sangat terbuka. Selama masih ada manusia, dia masih butuh baju. Betul, Dan betul di situ sekali. pasti berbicara fashion. Ya betul. Saya aja nih sekarang ini semenjak saya mengajar di sini tuh saya selalu nih mampirnya ke busana. Ya. Saya punya rasa ingin belajar gitu ya kan. Ya. Karena kayaknya seru nih bisa bikin pakaian sendiri kan seperti itu ya kan. Ya. Nah kemudian nih Bapak dan Ibu kan ini sudah melaksanakan pendampingan gitu ya Betul. dan monitoring seperti itu ya. Untuk monitoring pendampingan ini seberapa penting sih Pak? Ya, jadi begini. Ketika membuat sebuah program, tentu kita sudah pasti merancang apa saja program yang akan dilakukan dalam setahun. Betul. Nah, program SMKPK itu bukan program parsial, tetapi program yang berkelanjutan, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Tentu untuk memastikan agar program di tahun pertama itu berjalan, harus dilakukan pendampingan, harus dilakukan monitoring evaluasi, itu sebuah kebutuhan. Jadi monitoring evaluasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah program. Jadi bukan untuk mencari kesalahan, bukan. Betul. Monitoring evaluasi hanya ingin memastikan apa yang direncanakan itu berjalan dengan baik. Kalau kemudian tidak berjalan, kita ingin tahu kendalanya apa. Nah, ketika tahu kendalanya bukan disalahkan, tetapi kita cari solusinya apa. Betul. Nah, kalau solusinya sudah diperoleh, lalu tahun berikutnya kita ngapain? Akan ngerjakan apa lagi? Sehingga program antara tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu berlanjut. Ini bukan program yang hit and run, tetapi program yang utuh, yang sustainable, ya, antara tahun per tahun, sehingga terwujud yang namanya Sekolah SMKN 2 Singaraja ini menjadi sekolah model, sekolah implementasi kurikulum merdeka yang memiliki keunggulan. Betul. Kalau dari Ibu sendiri gimana Bu pendapatnya mungkin? Untuk monitoring ini tentang terkait pendampingan ini bagaimana Bu? Ya sama, untuk kegiatan program PK ini memang perlu pendampingan supaya berjalannya lancar. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh SMK? Kurangnya apa? Terus apa yang diperlukan dari SMK terkait dengan industri? SMK butuh ini ada industrinya sendiri. Kami menghubungkan antara industri dengan SMK itu tadi. Betul. Ya, jadi masing-masing industri kan punya karakter sendiri-sendiri. Ini industri yang cocok untuk elemen kompetensi ini.
ini industri yang cocok. Nah, selama ini informasi seperti itu kan sekolah tidak punya. Nah, memang dia kenal ada desainer A, B, C semuanya punya, tapi karakter tentang desainer itu mereka tidak kurang informasi sih. Dari kami selaku pendamping itu bisa memberikan informasi tersebut. Gitu. Luar biasa sekali ya Sobat Skenda, Bapak dan Ibu sudah jauh-jauh dari Surabaya ke Bali ya gitu kan. Semoga kunjungannya ke Skenda ini tuh bisa berkesan gitu ya kan. Udah saya jauh-jauh nih kan, bisa mendapatkan experience seperti itu ya. Amin. Nah, kemudian nih kesan dan pesan. Kesan dan pesan selama berkunjung ke Skenda. Mungkin Ibu dulu. Kesan dan pesannya bagaimana? Kesan saya sangat senang sekali, Mbak. Saya tidak pernah merasakan tidak senang di sini ya, karena bapak ibunya itu baik-baik semua terhadap kami. Terus untuk pesannya, saya berpesan pada bapak ibu guru di sini ya, tetap tinggal melanjutkan kegiatan-kegiatan program-program yang sudah dijalani kemarin. Banyak workshop dan sebagainya, ada workshop, kemudian ada magang ya. Nah, itu mohon ditindaklanjuti terus. Jangan sampai ini programnya sudah selesai, kemudian semuanya sudah selesai kembali ke pembelajaran semula. Bukan itu yang diharapkan, tetapi yang diharapkan adalah sustainable, keberlanjutan. Termasuk program Teaching Factory. Jadi tidak hanya di tata busana saja Teaching Factory-nya, tetapi di program keahlian yang lain, misalnya di tata rias ya, kemudian kuliner, kemudian pariwisata. Itu semuanya Teaching Factory-nya harus jalan, sudah mengarah ke New Teaching Factory begitu. Kemudian kesannya gimana nih Bu? Apakah Ibu kapok gitu? Nggak mungkin ya kan? Pasti mungkin pengen lagi kesini nih gitu, atau nggak pengen pulang-pulang gitu? Gimana Bu kesannya Bu? Kalau kesannya sih luar biasa, saya sangat senang sekali. Saya berharap ada program-program lagi ke depan ya, dengan SMK Negeri 2 ini, bahkan dengan UNESA ya, bahkan bukan program-program yang lain. Kalau tadi itu Ibu Kepala Sekolah berpesan untuk MOU ini nanti supaya bisa berkelanjutan. Jadi program ini sudah selesai, tapi MOU-nya itu tetap berkelanjutan. Dan kami dari UNESA siap untuk melayani SMK 2 Singaraja. Nggih Pak Dir? Harus. Kemudian dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau saya baru pertama ya datang di SMKN 2 Singaraja. Tapi yang jelas saya menyesal. Gimana? Menyesal kenapa tidak dulu-dulu ke sini. Wah, hampir saya ngedang nih. Menyesal kenapa? SMKN 2, kesan yang saya tangkap pertama adalah sekolah bagus dan inspiratif. Pertama, begitu saya masuk, yang paling kuat adalah ekosistemnya. Jadi bagaimana sekolah ini membuat anak nyaman. Kemudian terlihat dari lingkungan, kemudian bagaimana sikap guru. Saya pikir ini adalah modal penting bagi SMK ini agar membuat anak itu betah dan dia kemudian merasa bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk bersekolah. Itu yang pertama. Kemudian bagus dari sisi berbagai hasil yang disajikan. Tadi ada beberapa anak yang menampilkan kompetensinya, kemudian karya-karyanya dengan ukuran untuk anak SMK dengan karya-karya seperti itu menurut saya sudah sangat luar biasa sehingga ini adalah sekolah yang tepat untuk kita semua, orang tua, adik-adik sekolah yang sekarang sudah memilih di SMKN 2, Anda sudah berada di pilihan yang tepat. Gitu. Nah, pesan saya tentu apa yang sudah diraih hari ini itu harus dipertahankan. Karena apa? Mempertahankan itu tidak lebih mudah daripada meraih. Betul. Gitu ya. Oleh sebab itu, cara mempertahankan gimana? Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Terus lakukan inovasi, jangan pernah berhenti merasa puas bahwa ini sudah sesuatu yang luar biasa. Tidak. Kemudian yang kedua, lakukan revitalisasi. Jadi hal-hal yang kemarin kurang maksimal, kemudian segera dirancang program yang lebih penting, hal-hal yang prioritas didahulukan sehingga ke depan apa yang sudah dibina, apa yang sudah dilakukan terus bisa berlanjut, syukur bisa ditingkatkan.
Sehingga dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ketika kami ke sini, kami sudah langsung mengatakan, wow, berubah. Gitu. Amin. Wow, sudah berubah. Gitu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu masukan dan Sama-sama, sarannya. Mbak. Sobat Skenda yang mau melanjutkan ya kan, bisa ke UNESA, Bisa. Ya. banget ya kan. Silakan, bisa. Nanti informasi, biasanya kan informasi terkait perguruan tinggi itu bisa diakses di website Di ya Pak ya. websitenya masing-masing. Website. Mungkin bisa diberitahu websitenya. Iya, Sekalian jadi, gitu ya. Jadi di kita di www.unesa.ac.id. Iya. Di situ ada banyak informasi tentang apa UNESA, kemudian bagaimana UNESA, dan yang tidak kalah penting adalah di tahun ajaran baru 2023-2024 nanti kita akan menggunakan pola baru untuk seleksi perguruan tinggi, baik yang melalui SNMPTN, melalui jalur prestasi ya, kemudian melalui jalur tes tulis maupun jalur mandiri. Ada 3 pintu yang bisa kita gunakan. Ya. Kalau teman-teman kemudian belum firm, belum masuk melalui jalur prestasi SNMPTN, jangan kecil hati. Betul. Bisa ada pintu baru. Betul, Nanti ikut betul. tes tulis ya. Tes tulis gagal, masih ada aja pintu lagi, pintu jalur mandiri ya. Betul sekali. Kami pasti meyakini kalau lulusan SMK untuk di vokasi, kami pasti akan mempertimbangkan aspek kompetensi menjadi kunci untuk penerimaan mahasiswa baru. Wah, luar biasa. Langsung nih yang mau daftar-daftar UNESA, Iya. semangat. Iya, Pak. Langsung Harus, semangat Pak. nih ya kan. Nah, Bapak dan Dan di Ibu. Surabaya murah loh. Oh, iya, iya. Ya, iya. Iya. Kalau saya Iya, sendiri murah. kebetulan nih punya kampung gitu ya di Blitar. Oh, di Blitar. Iya. Di mana? Di Lodoyo, Kanigoro. Oh, di Jawa itu. Lodoyo. Kampuang. Itu kampuang itu ya. Iya, betul, Selatan, betul. ya. Nah, ke Surabaya kan nggak terlalu jauh nih. Mungkin saya berencana melanjutkan mungkin ya. Iya, iya, saya tambahkan ada program S2 Iya. dan S3. Nah, Oh, terutama kalau dari vokasi dari SMK itu monggo join dengan S2 PTK dan S3 pendidikan vokasi. Sudah Waduh. ada rumahnya. Iya. Nih mau melanjutkan S2 masih berpikir sudah ditawarin S3 ya. Lama-lama STLR. Wah, Bapak dan Ibu luar biasa sekali. Gimana, Pak? Melanjutkan. Oh iya, Langsung kita catat harus aja. Pak. Selagi Ya, dicatat, selagi masih muda ya kan Pak Ibu, Iya. Bapak Ibu ya, masih Ya, bersemangat gitu. Nanti kalau udah tua malahan. Kalau masih muda itu jangan pernah takut untuk bermimpi. Betul. Karena mimpi itu tidak dilarang. Wah, betul sekali. Betul sekali Pak, saya setuju itu. Luar biasa sekali. Banyak-banyak bermimpi. Iya. Bukan tidur terus bermimpi. Karena mimpi yang diyakini dan dijaga menjadi doa. Amin, amin, pasti itu Pak ya. Yang penting Iya. dengan disertai dengan usaha kan. Pasti, Kalau pasti. doa-doa, mimpi-mimpi tapi nggak ada usahanya ya nggak juga. Wah, Bapak Ibu terima kasih sekali Sama-sama, waktunya Mbak sudah Tina. bersedia. Saya merasa terhormat gitu ya. Saya sebagai junior yang baru terjun di dunia pendidikan seperti itu mendapatkan banyak sekali informasi dari Bapak dan Ibu. Semoga tidak kapok. Besok-besok mau lagi diundang ke Skenda Siap. Podcast gitu ya kan. Siap. Dan untuk Sobat Skenda, semoga bisa mendapatkan manfaat dari podcast perbincangan kita pada sore hari ini. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, semoga nanti perjalanannya pulang ke Surabaya lancar. Amin. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin. Kemudian ada nanti yang diceritakan ke keluarga gitu ya. Nanti bisa ajak keluarga ke sini mungkin bukan untuk bekerja gitu ya, untuk Ya. liburan seperti Liburan. itu. Semoga diberikan kesehatan selalu Bapak dan Amin. Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Oke Sobat Skenda, begitu saja perbincangan kita pada sore hari ini. Sobat Skenda jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.